الحمد لله الحمد لله الذي كتب على الخلائق الفناء والزوال فكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال نحمده سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فتقوى الله فوز لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام، ahbabi ahbab Rasulillah. Suatu hari Sulaiman ibn Abdul Malik berkata kepada Abi Hazim, "Ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut?" Kenapa kita takut mati? Faqala Abu Hazim, "Li'annakum kharrabtum akhiratakum wa ammartum dunyakum, fa antum takrahuna an-naqlata minal umrani ilal kharab." Abu Hazim menjawab, itu karena kalian telah merusak akhirat kalian lalu mensejahterakan dunia kalian. Maka itulah yang membuat kalian takut berpindah meninggalkan sebuah kesejahteraan menuju sebuah kerusakan. Ikhwatal Islam, mati pasti menyakitkan. Namun bukan berarti semua manusia takut mati. Tidak sedikit manusia yang merindukan kematian agar segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Tidak sedikit orang yang ingin segera dimatikan agar perjuangannya bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, dan bersabar dari ujian sebuah ketaatan segera usai. Tidak sedikit orang yang ingin segera dimatikan agar terhindar dari kemaksiatan yang dapat merusak akhiratnya. Begitu pula sebaliknya. Banyak di antara kita yang masih takut akan kematian karena dengan jujur kita pun menyadari ketaatan kita tak sebanyak kemaksiatan kita. Dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, maka akhirat kita pun semakin rusak. Dan jika akhirat kita sudah rusak, sungguh siapa yang berani mempertanggungjawabkannya? Suatu hari Utsman ibn Affan ketika berdiri di dekat sebuah kuburan, ia pun menangis. Menangis hingga membasahi janggutnya. Sehingga seorang pembantunya pun berkata, "Wahai Utsman, engkau tidak pernah menangis ketika mengingat surga ataupun neraka. Tapi kenapa engkau menangis karena melihat kuburan?" Utsman radhiyallahu taala anhu menjawab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja min fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju min fama ba'dahu ashad." Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah tempat singgah pertama menuju akhirat. Jika seorang selamat di sana, maka setelahnya pun akan lebih ringan. Namun jikalau ia tak mampu selamat di sana, maka apa yang setelahnya pun akan jauh lebih berat. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu taala anhu melanjutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u min." Aku sama sekali tak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, melainkan kuburan pasti jauh lebih mengerikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Hari ini kita sedang berada di antara dua rumah. Rumah yang daripadanya kita dikeluarkan lalu mendatangi rumah yang lainnya. Adapun rumah pertama kita yang menjadi tempat kita dipersiapkan untuk memasuki rumah kedua kita adalah rumah yang tidak lama kita tempati. Ingatlah ketika Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi't fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena suatu hari kamu pasti akan mati. Ibadallah, maka berbuatlah di dunia ini untuk memperbaiki kuburanmu, karena sesungguhnya ialah persinggahan dan rumah yang sesungguhnya. Rumah yang engkau bangun di dunia ini tidak akan engkau tempati selamanya, wallahi. Karena hakikat dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. U'buruha wala ta'muruha. Maka seberangilah ia. Jangan engkau sejahterakan mati-matian selamanya, jangan. Ketika Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya di sebuah pemakaman, lalu beliau bersabda, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk memasuki kuburan seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Ahibbati fillah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berangkat menuju sebuah kuburan lalu berkata, "Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, ya ahlal dhiqi wal wahdah, wahai kalian penghuni kesempitan dan kesendirian, ya ahlal zulmati wal wahsyah, wahai penghuni kegelapan dan kengerian, ammad diyaru faqad sukinat." Adapun rumah yang dahulu kalian tinggalkan hari ini sudah kembali berpenghuni. Wa ammal amwalu faqad kusimat. Adapun harta-harta yang kalian tinggalkan hari ini telah dibagikan. Wa amman nisa'u faqad nukihat. Adapun istri-istri yang kalian tinggalkan hari ini mereka sudah kembali menikah. Hadza khabaru ma indana. Fama khabaru ma indakum. Lalu kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menoleh kepada sahabatnya lalu kemudian berkata, "Ama innahum wallahi law udzina lahum fil kalami laqalu." Demi Allah, sesungguhnya mereka yang hari ini ada di kuburan ini, jika diberikan izin untuk berkata, mereka akan mengatakan, "Ala inna khairaz zadit taqwa." Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ahibbati fillah. Al-Imam Al-Hasanul Basri melihat seorang wanita menangis di belakang jenazah ayahnya. Berteriak histeris lalu mengatakan, "Wa abatah, mithla yaumika lam arah." Wahai ayahandaku, hari-hari di kuburanmu belum pernah aku melihatnya. Lalu kemudian Al-Imam Hasanul Basri pun menjawab, "Bal abuki mithla yaumihi lam yarah." Jangankan engkau, bahkan ayahmu pun belum pernah melihat hari-harinya sekarang semasa hidupnya dahulu. Ahibbati fillah. Abu Idris Al-Khawlani menangis ketika didatangi oleh kematian. Padahal beliau adalah ahli ibadahnya negeri Syam. Orang yang paling menghayati nasihat. Orang yang paling zuhud di negeri Syam. Qila lahu ma yubkik. Kenapa anda menangis wahai Abu Idris? Beliau pun menjawab, "Abki li bu'di safar wa qillati zad wa inni asluku aqabah la adri ila aina ahbatu minha." Aku menangis akan jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal, dan aku akan menempuh sebuah perjalanan panjang yang aku tidak tahu di mana aku akan berakhir. Ahibbati fillah. Suatu hari Mutawakkil mendatangkan Ali Al-Hadi di majlisnya. Ia suguhkan padanya segelas minuman keras. Faqala Al-Hadi, "Wallahi ma yukhamiru lahmi wa dami qat fa'afini fa'afah." Demi Allah wahai Amir, dagingku dan darahku tidak pernah mabuk, maka tolong ampuni aku. Maka khalifah pun mengampuninya. Faqala anshidni, bacakan kami syair. Faqala inni qalilur riwayati lisyair. Sungguh aku sedikit meriwayatkan syair wahai sang Amir. Faqala la bud, tidak, harus, bacakan. Maka Imam Ali Al-Hadi pun membacakan syairnya dalam keadaan duduk lalu berkata,
batu ala qulalil ajbali tahrusuhum ghulbur rijali falam tanfa'humul qulalu. Mereka hidup di atas puncak kekuasaan dengan dikawal oleh pengawal-pengawal yang kuat, tapi puncak kekuasaan tak bermanfaat lagi bagi mereka. Wastanzalu ba'da izzin min ma'aqilihim wa askinu hufaran ya bi'sa ma nazalu. Mereka diturunkan dari kedudukannya setelah beberapa saat merasa mulia dan diletakkan di liang kuburan. Oh, alangkah buruknya liang kubur mereka. Nadahum sarikhun min ba'di dafnihimi ainal asawir wat tijanu wal hulalu. Sebuah suara menyeru mereka setelah mereka dikuburkan. Di mana tahta? Di mana pernak-pernik perhiasan? Di mana gemerlap mahkota? Ainal wujuhul lati kanat mun'imatan min duniha tudrabul astar wal kilalu. Di mana wajah-wajah yang sebelumnya bergelimang nikmat, yang seluruh kelambu dan tirai-tirai dibentangkan di hadapannya? Fa'afsahal qabru anhum hina sa'alahum tilkal wujuhu 'alaiha dudu taqtatilu. Liang kubur pun berbicara ketika ia ditanyai. Itulah wajah-wajah itu. Lihatlah, tengah digerayangi oleh ulat-ulat yang sedang berpesta pora. Qad talama akalu dahran wa qad syaribu wa asbahul yawma ba'dal akli qad ukilu. Mereka telah banyak makan dan minum sepuasnya setelah beberapa saat, dan sekaranglah masanya mereka berbalik menjadi mangsa. Ikhwatal Islam, Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala anhu berkata, suatu hari aku melewati sebuah kuburan lalu aku berkata, Ataitul qubura fanadaituha Ainal mu'azzam wa ainal muhtaqar. Kudatangi kuburan lalu aku pun berseru, di mana si mulia? Di mana si hina? Wa ainal mudillu bisultanihi wa ainal muzakka idza maftakhar. Di mana orang yang dahulu bergembira dengan kekuasaannya? Di mana mereka yang dahulu berbangga dengan kesalihannya? Tafanau jami'an fama mukhbirun wa matu jami'an wa matal khabar. Mereka semua telah sirna tanpa ada yang mengabarkan. Sungguh mereka telah mati tanpa menyisakan kabar apapun. Wasaru ila malikin qahirin azizin muta'in idza ma amar. Mereka sudah berangkat menuju sang Malik yang maha perkasa, bijaksana dan ditaati ketika memberi perintah. Taruhu wa taghdu banatu thara fatamhu mahasinatil kaswar. Sungguh budak-budak harta telah mati dan pergi. Seketika hilanglah segala keindahan rupa raga mereka. Faya sa'ili an unasin qad madaw ama laka fima tara mu'tabar. Wahai Anda yang bertanya-tanya tentang mereka yang telah berlalu, tidak cukupkah engkau menjadikan apa yang engkau lihat sebagai sebuah pelajaran? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.